Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua Umum PGM Nusantara, Kiai Yaya. Dan juga yang kami hormati seluruh PGM Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini di Papua Selatan tepatnya pukul 16:15 ya. Dan saya yakin teman-teman yang di bagian Jawa masih jam 2, tetapi tetap semangat untuk bisa menuntut ilmu bersama-sama. Sebelum saya berbagi ilmunya, izin Pak Ketum untuk bisa memberikan kata motivasi kepada seluruh PGM yang ada di Nusantara untuk bisa tetap aktif mengupgrade diri walaupun kegiatannya di virtual meeting seperti ini. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, eh, pertama mengucapkan terima kasih kepada Pak Umar yang telah menginisiasi kegiatan ini. Saya kira kegiatan eh, yang berbasis kepada teknologi ini adalah sangat penting untuk kiranya diterapkan di proses belajar mengajar. Nah, oleh karena itu, kegiatan webinar ini sebenarnya sangat penting untuk guru-guru madrasah dalam upaya mengupgrade bagaimana proses belajar mengajar di madrasah. Nah, saya kira tinggal kita bagaimana mensosialisasikan kegiatan ini sehingga pada waktunya kita bisa mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Gagasan Pak Umar adalah cukup positif, bagaimana mengajak para guru madrasah agar kiranya meningkatkan skill dan keterampilan di dalam proses mengajar. Apalagi bahan ajar yang berbasis artifisial juga sangat penting itu ya diimplementasikan sesuai dengan kurikulum yang terbaru, bahwa kurikulum berbasis KBC ini juga perlu diterapkan di madrasah-madrasah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin nanti teman-teman bisa bergabung di dalam acara ini. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi guru madrasah. Amin, Yang amin, amin. terpenting adalah kita selalu mengupgrade diri, ya. Pak Umar menginisiasi kegiatan ini dengan tujuan dan harapannya bagaimana guru madrasah meningkatkan kualitasnya. Persoalan jumlah peserta segala macam juga adalah hal yang biasa dalam kegiatan, tetapi saya memberikan apresiasi kepada Pak Umar bagaimana membuat bahan-bahan ajar yang inovatif sehingga guru madrasah memiliki kualitas di dalam proses pengajarannya. Saya kira gitu Pak Umar. Selamat Siap. sukses kegiatan ini. Amin, amin, Saya amin. memberikan supporting di dalam kegiatan apapun demi kebaikan guru-guru madrasah di Indonesia mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum atas motivasi kepada seluruh guru PGM di Madarasa. Izin menyingkat waktu teman-teman semua, Pak Ketum, saya akan berbagi tentang bagaimana membuat bahan ajar diferensiasi yang mana ini dibilang cukup gampang ya gampang, dibilang sulit dan sulit. Karena apa? Karena kita dituntut semuanya guru madrasah Nusantara untuk bisa membuat modul ajar baik itu secara visual, kemudian auditori ataupun kinestetik, yang mana kita dituntut sebagai guru untuk bisa menyiapkan materi ajar sesuai keinginan anak-anak kita ataupun santriwan dan santriwati kita. Kita ketahui bersama bahwasannya santri kita berbeda keinginan. Ada yang keinginan belajarnya itu berupa nonton video, itu termasuk
gaya pembelajaran melalui visual. Ada yang senang dengan mendengarkan saja, mendengarkan. Itu namanya tipe gaya pembelajaran auditori. Sedangkan untuk kegiatan yang move, setiap kali move, itulah yang disebut kinestetik. Jadi, kita guru juga ditantang bagaimana kita menyediakan bahan ajar dengan tiga kriteria tersebut. Tetapi jika kita mau mengupgrade diri, insya Allah kita akan mempunyai ilmunya. Walaupun sekilas kelihatannya susah, kita harus membuat video, kita harus membuat pembelajaran berbasis audio, dan juga kita dituntut dalam waktu yang sama untuk menyediakan pembelajaran bersifat kinestetik. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu saya mendapatkan ilmu ini dari teman-teman Nusantara juga, bahwasanya sekarang ada yang namanya tool gratis, teman-teman. Artinya bahwasanya aplikasi gratis yang bisa kita fungsikan untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi yang saya sebutkan tadi. Bisa membuat pembelajaran berbasis visual, bisa juga berbasis auditori, dan juga bisa berbasis kinestetik. Itu semua bisa kita lakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya ya. Izin supaya tidak penasaran, saya akan berbagi dulu. Apakah tampilan layar saya sudah terbaca, teman-teman? Ya, ini aplikasinya ya. Jadi aplikasi yang diberikan oleh Google sekarang ada yang terbaru, yaitu bagaimana kita membuat aplikasi pembelajaran berdiferensiasi, apakah itu berbentuk auditori, apakah itu berbentuk visual, ataupun berbentuk kinestetik dalam satu langkah seperti ini. Pertama-tama saya demokan dari awal ya. Teman-teman masuk di akun Google masing-masing, kemudian teman-teman scroll ke bawah, cari yang namanya aplikasi notebook. Ya, seperti ini. Ya, ini namanya aplikasi Notebook LM ya, yang mana aplikasi ini bisa membantu kita, bisa meringankan kita untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berupa auditory ataupun visual ataupun kinestetik. Cara pertama harus kita pahami adalah tool Notebook LM ini. Yang pertama, teman-teman untuk memulai karya, silakan klik di sini, buat baru. Ya, kita tunggu beberapa saat seperti ini. Teman-teman yang harus pahami adalah ada tiga tool di sebelah sini. Tool sebelah kiri ini adalah tempat untuk memasukkan bahan materi ajar kita yang mau dikonvert ke dalam auditori, visual, ataupun kinestetik. Yang di tengah ini adalah tool untuk menampilkan materi kita dari hasil inputan dari sini. Dan yang terakhir endingnya ini teman-teman, canggihnya notebook teman-teman, kita bisa mengkonvert ya, kita bisa mengkonvert materi ajar kita ke dalam 6 kategori ini. Bisa dikonvert dalam bentuk ringkasan, bisa dibentuk dalam pembuatan slide materi seperti ini, bisa dibuat videonya seperti yang saya contohkan tadi sebelum kita mulai kegiatan ini. Bisa juga dibuat seperti eh, pikiran, pola pikiran, mindset kita. Nanti saya akan jelaskan semua. Jadi ada 6 teman-teman. Jadi kita bisa memberikan bahan ajar diferensiasi sebanyak 6 macam ini teman-teman. Tidak hanya 3 ya, tetapi 6 macam ini. Coba kita praktekkan ya. Yang pertama-tama, teman-teman harus persiapkan dulu yang namanya materi ajarnya di dalam bentuk PDF ya. Caranya teman-teman masuk sebelah kiri sini, kemudian teman-teman cari materi teman-teman, entah materi apa saja itu ya. Materi apa saja, kemudian teman-teman pilih seperti ini, pilih materinya, kemudian insert, maka secara otomatis akan diproses oleh yang namanya aplikasi Notebook LM ini. Ini masih loading teman-teman.
Nanti hasilnya muncul di sini. Nah, ini materi kita ya. Langkah selanjutnya apa? Ketika aplikasi kita sudah ditunjukkan di sini, teman-teman tinggal kasih perintahnya, promptnya ya. Ini tinggal dipilih topik mana yang akan kita jadikan modul ajar kita. Ada yang topik bagaimana, ada yang apa saja, kemudian apa yang jadi jelaskan, tergantung kita. Tinggal kita klik seperti ini. Nah, setelah itu baru akan dikonvert lagi secara spesifikasi sesuai keinginan kita. Nih, kita tunggu beberapa saat. Ah, ini sudah dikonvert teman-teman. Setelah itu langkah selanjutnya tinggal kita convert ke dalam aplikasi pembelajaran yang kita inginkan ya. Kita misalkan kepingin dalam bentuk video, visual. Kita klik ini saja teman-teman. Ah, Kemudian teman-teman pilih tampilan visualnya seperti apa. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tinggal teman-teman sesuai selera. Kalau saya, biar anak-anak tidak jenuh, saya pakai semua teman-teman. Satu hari saya pilih ini. Satu hari buat video saya pilih ini, kemudian buat. Maka nanti secara otomatis aplikasi Notebook LM ini akan mengenerate materi saya ini menjadi berupa materi video. Sambil menunggu teman-teman, saya mau juga membuat kuis untuk materi yang ini. Tinggal klik ini teman-teman, kuis. Toh sudah dua materi ajar yang kita buat. Kemudian saya ingin tampilan tidak hanya video, tetapi saya mau yang infografis. Kita klik saja infografis ini. Masih loading. Kemudian saya mau berupa kinestetik. Tinggal kita pilih ini kartu. Ah, Semuanya kita pilih teman-teman. Berupa tabel data. Nih, ada ya. Kemudian berupa slide. Nih, berupa slide. Jadi semuanya bisa kita convert sekaligus teman-teman. Kita bisa convert sekaligus materi ajar kita ke aplikasi Notebook LM ini. Jadi canggih teman-teman, ini sudah jadi. Kita tunggu loadingannya. Dan ini hasilnya bisa kita bagikan di grup ya. Kita bisa bagikan di grup di pembelajaran kita di WA. Contohnya seperti ini. Bagaimana sih pembelajaran SKI berdasarkan flashcard itu? Nah, tinggal kita bagikan gini, tapi ingat teman-teman, dalam membagikan sama seperti Google Form, teman-teman harus diubah dibatasinya menjadi siapa saja. Supaya apa yang kita bagikan itu bisa linknya dinikmati oleh santriwan dan santriwati kita. Seperti ini, kita salin ya, kita salin seperti ini, kita tempel di grup kita ya. Contoh. Kita coba masukkan di grup kita seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan di sini. Ya, coba kita ubah ininya. Sini. Baru kita kirim. Ini materi ajar berupa eh, ini ya, berupa ringkasannya. Kemudian yang flash chatnya sudah kita tinggal lihat ini bisa di-download ya. Yang di-download bisa di-download hasilnya seperti ini. Kita tunggu masih proses. Jadi nggak sampai beberapa menit teman-teman. Tidak sampai beberapa menit eh, aplikasi kita dalam membuat pembelajaran berdiferensiasi sudah bisa dikonsumsi anak-anak. Kita lihat ya. Ini hasilnya. Ya, ini berupa peta konsep. Nih. Lebih canggih teman-teman. Peta konsepnya, mind map-nya, pelajaran SKI seperti ini. Ini nanti akan menarik minat belajar anak-anak kita. Ini yang pertama ya. Ini berupa visual yang pertama. Kemudian kita lihat hasilnya. Ini yang berupa flashing card-nya. Kita tunggu masih loading. Ya.
Nih, ini sudah satu materi, sudah kita ubah menjadi dua modul ajarnya, dua tampilan yang berbeda. Satu berbentuk mind map, satu lagi berbentuk seperti ini. Ya, kita tinggal lihat. Kita coba buka linknya tadi. Nih, ya. Kita coba hasilnya. Nih. Ah, dia berupa begini teman-teman. Jadi dia semacam slide. Ini yang kedua, ya. Kemudian sekarang kita coba yang ketiga. Yang ketiga, model pembelajaran kita yang ketiga, kita lihat profil. Nah, ini profil, dia berbentuk Excel, videonya masih berjalan. Kuisnya ini sudah, kuisnya kita bagi, salin link, kita tempel di grup. Materi berupa kuis. Nah, nih ya, kita kirim ke grup, jadi tinggal dilihat hasilnya. Nah, kuisnya seperti apa? Seperti berikut. Nah, ya. Jadi tinggal nanti anak-anak mengerjakan, salah langsung dikoreksi dan seterusnya, ya. Nih, kita akan lihat. Nah, ini sudah tiga teman-teman ya. Yang pertama berbentuk flashcard seperti ini. Nah, ini. Kemudian yang kedua kuis tadi ini. Yang ketiga dia berbentuk seperti ini. Kita coba lihat. Masih loading teman-teman ya. Masih loading. Nanti videonya hasilnya seperti ini teman-teman. Nih videonya. Ya. Berbasis cinta. Nih kita play dulu. Mudah-mudahan jaringan bagus. Langsung aja kita mulai. Selamat datang di bahasan kita kali ini. Pernah nggak sih ngerasa pelajaran bahasa Inggris di sekolah tuh kadang cuma sebatas ngapalin tata bahasa yang bikin pusing? Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah materi yang beda banget. Kita akan melihat gimana topik tentang mengekspresikan kepuasan dan ketidakpuasan disulap jadi sesuatu yang sangat positif lewat apa yang disebut pendekatan deep learning dan kurikulum berbasis cinta. Beneran deh, ini pendekatan yang seger banget dan mungkin ya bisa mengubah cara kalian berkomunikasi mulai hari ini juga. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, coba deh pause sebentar dan jujur-jujuran sama diri sendiri. Gimana sih cara kalian nyampein rasa kecewa tanpa bikin sakit hati orang lain? Coba ingat-ingat lagi kebiasaan kalian. Misalnya nih, lagi dapat pelayanan yang parah banget di restoran. Atau saat ekspektasi kalian hancur lebur. Reaksi pertama kalian apa? Langsung meledak marah? Atau bisa nahan diri? Nah, kemampuan buat ngejawab pertanyaan inilah yang sebenarnya bakal jadi nyawa dari seluruh eksplorasi kita hari ini. Biar nggak bingung, ini rute perjalanan kita. Kita bakal mulai dari makna di balik bahasa, terus masuk ke kurikulum berbasis cinta, pendekatan deep learning, cara mengungkapkan perasaan, praktik dalam kehidupan nyata, sampai puncaknya nanti di membangun karakter mulia. Kita masuk ke bagian pertama, makna di balik bahasa, lebih dari sekedar tata bahasa. Gini ya, belajar bahasa Inggris di SMA tuh seringnya kaku banget, bener nggak? Tapi rencana pembelajaran yang satu ini bener-bener ngegeser fokusnya, jadi ke koneksi antar manusia. Inti dari materinya tuh buat ngebantu siswa mengekspresikan perasaan mereka dengan pas, nyampein kritik tapi tetap sopan, dan yang paling penting, terus menghargai usaha orang lain. Jadi saat kita lagi kecewa pun, kita ngerespons pakai empati, bukan pakai amarah. Lanjut ke bagian 2, kurikulum berbasis cinta. Kurikulum yang dilandasi kasih. Coba bayangin ada kelas bahasa Inggris yang targetnya tuh nggak cuma dapat nilai 100 di ujian, tapi nuntut hal-hal kayak menanamkan rasa syukur, kesabaran, dan empati. Seger banget kan ngelihat prioritas kayak cinta damai atau menghargai usaha ditaruh sejajar sama kelancaran ngomong bahasa Inggris. Di sini, siswa nggak cuma dilatih biar lidahnya fasih, tapi hatinya juga dibiasain buat berkomunikasi dengan santun. Nah, poin krusial dari kurikulum ini dirangkum indah banget lewat satu kalimat ini. Berbicara dengan baik adalah bentuk kasih sayang kepada sesama. Wah, ini dalam banget. Ini bukan cuma aturan etika yang kaku loh. Pada dasarnya, saat kalian milih buat pakai kata-kata yang baik padahal lagi gondok atau kecewa, kalian tuh sebenarnya lagi nunjukin bentuk kepedulian yang nyata ke orang lain. Oke, kita masuk ke bagian 3, pendekatan deep learning. Emosional,
bukan artifisial. Sebentar. Kalau dengar istilah deep learning, kalian pasti langsung kepikiran soal algoritma komputer, kecerdasan buatan, atau teknologi kekinian kan? Nah, siap-siap terkejut, karena kita bakal mendefinisikan ulang istilah itu di sini. Dalam konteks kurikulum ini, deep learning itu maksudnya pembelajaran mendalam secara emosional. Ini tuh soal kemampuan menghubungkan materi di buku cetak sama kehidupan nyata sehari-hari. Gimana caranya kita belajar mengendalikan emosi pas lagi kecewa dan numbuhin empati. Jadi, alih-alih melatih mesin buat berpikir, pendekatan ini melatih manusia buat merasa. Keren kan? Terus gimana prakteknya di dalam kelas? Langkah-langkahnya seru banget. Pertama, siswa diajak buat sharing experience. Mereka cerita pengalaman asli pas ngerasa puas atau kecewa. Langkah kedua, role play atau main peran. Jadi mereka bisa langsung mempraktekkan dialognya. Dan langkah ketiga, ini yang paling juara, refleksi diri. Mereka benar-benar dipandu buat mikir lebih dalam, kenapa sih kita harus ngehargain orang lain meskipun situasinya gak enak? Masuk ke bagian 4, mengungkapkan perasaan dengan tepat. Perangkat empati. Yuk, perangkat bahasanya. Buat nunjukin rasa puas, kita diajarin rasa yang angkat semangat kayak I am satisfied with atau excellent work. Tapi coba deh, perhati bagian untuk bilang ketidakpuasan. Alih-alih ngomong kasar, mereka diajarin buat bilang I am disappointed with atau I think this could be better. Ini tuh semacam sering ngeluh, tapi tetap pakai kelembutan. Beda banget efeknya buat yang dengar. Lanjut ke bagian 5. Praktek dalam kehidupan nyata, bawanya keluar ruang kelas. Kosakata yang kita bahas tadi itu bukan cuma buat dihafal terus dilupain habis ujian. Ini beneran studi kasus perilaku buat dunia nyata. Di sekolah, siswa bisa pakai ini buat ngomongin kegiatan yang seru. Di rumah, nah ini yang paling praktis. Anak-anak bisa ngomongin perasaan mereka, misalnya pas kesel lihat kamar yang masih berantakan tapi tanpa perlu teriak-teriak. Terus di lingkungan sosial, misalnya pas dapat pelayanan jelek di toko, mereka udah terlatih buat tetap ngomong sopan walau aslinya lagi bete banget. Biar lebih kebayang, mari kita bandingin dua contoh dialog ini. Di satu sisi, ada kalimat positif. I am very satisfied with the lesson. Jelas, ini ngajarin rasa syukur. Nah, sekarang di sisi lain, bayangin kalian lagi nyicipin makanan yang keasinan parah. Pasti pengen ngomel kan? Tapi, alih-alih ngehina makanannya, dialog yang diajarkan berbunyi, I think it could be better because it is too salty. Perhatiin deh, keluhan yang tadinya berpotensi nyakitin hati, diubah jadi saran yang ngebangun. Jujur, ini kecerdasan emosional yang luar biasa, cuma dari satu kalimat sederhana. Nah, kita sampai di bagian 6. Membangun karakter mulia, menciptakan manusia berempati. Coba lihat deh, penguasaan frasa-frasa tadi itu nggak berhenti di mulut aja, tapi langsung diterjemahkan jadi karakter. Memilih kata yang baik itu membangun kesantunan. Paham efek dari kata-kata kita itu melatih empati. Ngakuin usaha orang lain itu numbuhin rasa syukur. Nahan mulut pas lagi marah itu mupuk kesabaran. Dan kalau digabungin semua, ini ngajarin kita buat saling menghargai. Pelajaran bahasa Inggris ini literally disulap jadi bengkel pembentukan karakter yang keren abis. Dan ini membawa kita pada tujuan akhirnya. Pada akhirnya, bisa fasih ngomong bahasa Inggris itu cuma sebagian kecil dari target utamanya. Hasil sesungguhnya yang pengen dicapai adalah menciptakan komunikasi yang damai di masyarakat. Bahasa itu, ya pada dasarnya, adalah jembatan menuju kedamaian dan kasih sayang. Sebagai penutup dari eksplorasi kita hari ini, saya mau balikin pertanyaan yang lumayan dalam ini ke kalian semua. Bagaimana perasaanmu ketika dikritik dengan kasar? Ingat-ingat deh, rasa nggak enaknya itu setiap kali kalian mau meluapkan kekecewaan ke orang lain. Karena pada akhirnya, komunikasi itu bukan cuma soal pinter-pinteran milih kosakata, tapi tentang cinta dan empati yang tersirat di baliknya. Terima kasih banyak udah nemenin saya ngebedah wawasan ini. Sampai jumpa di bahasan kita yang selanjutnya. Ya, itu salah satu contoh untuk bagaimana kita mengajar di learning yang diintegrasikan ke dalam kurikulum berbasis cinta ya. Jadi ini teman-teman hasilnya itu untuk panduan guru ya. Sedangkan ini yang baru kita masukkan di aplikasinya Notebook LM, ini videonya sudah terdownload ya. Kita tinggal lihat. Eh, nih. Nah, videonya. Jadi ada dua video yang kita buat di dalam aplikasi ini. Yang pertama panduan untuk kita, bagaimana kita menerapkan RPP
deep learning kita ataupun modul ajar deep learning kita ke dalam integrasi kurikulum berbasis cintanya ya. Jadi yang tadi untuk panduan kita dan yang sekarang untuk anak-anak. Kita coba lihat hasilnya akan berbeda ya. Kita lihat ini videonya. Kita geser dulu ke sini. Videonya mana videonya? Oh ini teman-teman. Ini download PowerPoint. Ya, ini download. Jadi kita sekali buat teman-teman bisa dalam bentuk PPT, bisa juga dalam bentuk video, bisa juga dalam bentuk audio. Jadi keren ini teman-teman, lengkap berdiferensiasinya. Bisa berupa visual, bisa berupa auditory, bisa juga berupa kinestetik ya. Ini masih loading ini. Nah, itu. Sekarang timbul pertanyaan teman-teman. Bagaimanakah cara tercepat? Sabar, kita pending dulu ini teman-teman hasilnya. Video untuk anak-anak kita literasi. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah kisah sejarah yang luar biasa, yaitu tentang kebangkitan, masa keemasan, sampai kejatuhan Daulah Umayyah di Damaskus. Percaya deh, ini bukan cuma sekedar deretan angka atau tahun yang ngebesonin. Ini tuh cerita nyata tentang gimana sebuah struktur dan inovasi bisa ngebangun peradaban yang benar-benar raksasa. Coba kita mulai dengan satu pertanyaan mendasar ya. Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sebuah kekaisaran yang lahir dari konflik politik super panas, ya bayangin aja kondisi yang kacau balau setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, tapi tiba-tiba bisa berubah wujud dengan sangat cepat jadi entitas raksasa yang membentang di tiga benua. Transisi dari kekacauan total ke stabilitas ini benar-benar menakjubkan, dan kita bakal bahas persis gimana mereka bisa ngelakuin itu. Biar terarah, ini nih rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari awal mula Daulah Umayyah, lanjut ke ekspansi dan wilayah kekuasaannya, siapa aja arsitek kejayaannya, puncak kemajuan peradabannya, runtuhnya sang kekaisaran, dan pastinya ditutup dengan pelajaran dari sejarah. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, awal mula Daulah Umayyah. Di sini kita harus kenalan sama konsep yang namanya Amu Jamaah atau Tahun Persatuan. Coba deh kalian bayangin situasinya waktu itu. Dunia Islam tuh lagi ada di ambang perpecahan setelah era Khulafaur Rasyidin berakhir. Tapi demi persatuan umat, Hasan bin Ali ngambil satu keputusan yang super krusial. Beliau milih buat nyerahin kekuasaan ke Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini tuh benar-benar titik balik yang brilian banget. Pengorbanan besar demi persatuan ini akhirnya berhasil ngakhirin konflik politik yang panjang dan ngelahirin era stabilitas baru di bawah payung Daulah Umayyah yang pusat pemerintahnya ada di Damaskus. Jadi, keteraturan akhirnya berhasil ngalahin kekacauan. Lanjut ke bagian 2, ya, ekspansi dan wilayah kekuasaan. Begitu masalah internal beres dan stabilitas tercapai, wah, wilayah kekuasaan Islam berkembang dengan kecepatan yang bikin kita geleng-geleng kepala. Bayangin aja, dari pusatnya di Damaskus, kekuasaan mereka tuh merambat ngelewatin batas-batas geografis yang luar biasa luasnya. Mereka sukses menguasai Asia Barat, nyapu bersih Afrika Utara, bahkan nyebrang sampai ke sebagian Eropa, tepatnya di Spanyol atau Andalusia, dan meluas terus ke timur sampai India bagian barat. Tiga benua, bayangin, tiga benua ditaklukkan dan disatukan di bawah satu sistem administrasi. Kecepatan perluasan wilayah ini benar-benar mengubah peta dunia saat itu. Masuk ke bagian ketiga, arsitek kejayaan Umayyah. Kekaisaran seluas ini tuh nggak dibangun lewat kebetulan, tapi oleh karakter-karakter pemimpin yang sangat spesifik. Pertama, jelas sang pendiri, Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia ini nggak cuma mindahin ibu kota ke Damaskus, tapi juga ngebentuk angkatan laut Islam pertama dan nata administrasi dari awal. Terus ada Abdul Malik bin Marwan. Poin krusial dari dia adalah dia berhasil nyatuin identitas negara dengan jadiin bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Dan yang gak kalah penting, dia nyiptain mata uang Islam sendiri. Habis itu ada Al-Walid bin Abdul Malik yang ngebawa ekspansi militer ke puncaknya sambil ngebangun infrastruktur sipil yang luar biasa, kayak rumah sakit dan masjid. Terakhir, Umar bin Abdul Aziz. Nah, beliau ini melegendaris banget karena keadilannya yang tanpa kompromi, gaya hidupnya yang super sederhana, dan fokusnya yang penuh buat kesejahteraan rakyat dan ilmu pengetahuan. 4 pilar pemimpin dengan 4 kejeniusan Tidak, yang beda-beda. saya punya Sekarang Jul. kita ada di bagian 4, puncak kemajuan peradaban.
Kamu mungkin mikir, gimana sih cara mereka ngelola wilayah yang luasnya minta ampun itu? Jawabannya ada di inovasi administrasi. Mereka bikin sistem negara yang jauh lebih rapi dengan ngebentuk departemen-departemen khusus. Terus buat komunikasi lintas benua, mereka bikin sistem pos yang terstruktur. Belum lagi keputusan buat nyetak mata uang mandiri itu bikin ekonomi, perdagangan, pertanian, sampai industri mereka meledak pesat. Inovasi-inovasi inilah yang ibaratnya jadi lem perekat kekaisaran mereka. Tapi jangan salah, mereka nggak cuma sibuk ngurusin perang atau dagang aja. Daulah Umayyah juga jadi rumah buat perkembangan pesat ilmu agama, kayak tafsir, hadis, dan studi bahasa Arab. Yang lebih keren lagi, mereka ini sangat terbuka. Muncul gerakan besar-besaran buat nerjemahin ilmu pengetahuan dari bangsa-bangsa lain. Jadi mereka nyerap pengetahuan global, mengolahnya, dan berhasil ngedorong batasan peradaban manusia melangkah jauh lebih maju. Nah, kalau kamu butuh bukti visual dari kekayaan dan keahlian mereka yang masih bisa kita lihat sampai detik ini, coba deh lihat pencapaian arsitektur mereka. Daulah Umayyah ini ngebangun masjid-masjid megah yang benar-benar memukau dunia. Contohnya, Masjid Umayyah yang ikonik banget itu, dan tentu saja, Ubah Syahroh atau Dome of the Rock. Bangunan-bangunan ini tuh bukan cuma sekedar tempat ibadah biasa, tapi udah jadi manifestasi fisik dari kemajuan seni, kemajuan teknik, dan warisan abadi dari sebuah dinasti yang menanti dan kejayaannya. Sayangnya, kita harus masuk ke bagian 5, runtuhnya sang kekaisaran. Kalau kita ngebandingin fondasi awal mereka yang kuat banget sama realitas internal di akhir masa kekuasaannya, jujur perbedaannya tragis banget. Nilai-nilai kayak persatuan, keadilan yang dicontohkan Umar bin Abdul Aziz, dan kerja keras, itu semua pelan-pelan digantiin sama perebutan kekuasaan yang berdarah di dalam keluarga kerajaan itu sendiri. Ditambah lagi, gaya hidup super mewah dari sebagian pemimpinnya bikin masyarakat kecewa berat, yang akhirnya memicu pemberontakan di mana-mana. Kekosongan moral inilah yang pada akhirnya buka jalan buat kekuatan baru, yaitu Bani Abbasiyah buat ngambil alih kekuasaan. Dan sampailah kita di bagian 6, pelajaran dari sejarah. Pembahasan sejarah ini rasanya nggak bakal lengkap ya kalau nggak kita tarik benang merahnya ke kehidupan kita sekarang. Intisari dari runtuh dan bangunnya Daulah Umayyah itu jelas banget. Sehebat apapun kemajuan teknologi atau ekonomi, fondasi utamanya itu harus tetap persatuan. Kita belajar kalau kerja keras dan semangat ngembangin ilmu pengetahuan itu adalah mesin utama penggerak peradaban. Tapi ingat, semua itu bisa runtuh seketika tanpa adanya sikap adil dari para pemimpin terhadap rakyatnya. Pelajaran dari abad ke-7 ini masih sangat relevan sama dinamika kehidupan kita di era modern saat ini. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian sama satu pemikiran. Daulah Umayyah udah ngebuktiin dengan sangat jelas. Persatuan dan keadilan bakal bawa kita ke kejayaan yang melintasi benua, sementara perpecahan dan keserakahan internal udah pasti bakal berujung pada kehancuran total. Nah, di era modern yang penuh tantangan ini, dengan melihat pola sejarah yang terus saja berulang, pelajaran mana nih yang bakal kita pilih buat diterapin hari ini? Coba deh dipikirin. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi kali ini. Teruslah belajar, dan sampai jumpa. Ya, itu teman-teman ya, contohnya ya, keren ya. Jadi bisa berupa video, bisa berupa seperti ini, flashcard, bisa juga dalam bentuk PowerPoint-nya. Ya, seperti ini kita bagi, kita salin, kita kirim ke grup. Nih, hasilnya kita lihat. Nah, selain dalam bentuk video, anak-anak bisa memilih. Kalau memang nggak senang nonton video, berarti pilih materi ajar yang kita sajikan di pilihan kedua ini. Saya kasih padam, saya kasih padam. Ya, seperti ini. Nah, jadi bisa dalam bentuk PowerPoint seperti ini. Tinggal kita mainkan slide-nya seperti ini, ya. Jadi tergantung anak-anak mau belajar lewat apa, lewat PPT seperti ini bisa, atau mereka yang senang visual bisa mereka nonton di videonya tadi, atau berupa mind map juga bisa seperti yang ini, ya. Saya kembalikan dulu. Nah, ini ya. Jadi ada 6 macam teman-teman. Bayangkan, guru madrasah hebat sekarang diharapkan membuat materi satu, tetapi disulap menjadi
6 tampilan seperti ini. Bisa berbentuk video, bisa berbentuk presentasi, bisa berbentuk mind map seperti ini, bisa juga berbentuk video ataupun berbentuk seperti flashcard ini ya. Jadi tergantung teman-teman mau pilih yang mana ya. Jadi ini kelebihannya teman-teman ya. Jadi ada dua yang harus diinput. Yang pertama RPP modul ajar kita. Ketika kita input di sini, maka nanti akan diberi panduan. Bagaimana sih melakukan pembelajaran deep learning yang diintegrasikan dengan kurikulum berbasis Sinta tadi? Itu video pertama ya. Tapi ingat yang diupload di sini RPP modul ajarnya. Bagaimana membuat modul ajar tercepat? Ini teman-teman ada aplikasi modul ajar deep learning berbasis KBC yang super-super cepat. Tergantung teman-teman mau menggunakan, tapi ini aksesnya dibatasi teman-teman ya. Dalam arti tidak semua orang bisa menggunakannya. Tetapi tergantung kita sih. Kalau mau ya kita bisa menggunakannya. Nah, seperti ini. Saya mau karena saya mau kepingin memudahkan perangkat saya. Jadi ketika saya mengaksesnya, saya tinggal pilih. Saya mau buat modul ajar fase A, fase B, berarti kelas 1, kelas 2, atau fase C, kelas 5 dan 6 atau fase B, 3, 4, dan seterusnya. Kita tinggal menyesuaikan fasenya saja. Contoh, kita mau klik fase yang tertinggi, yaitu fase F, kelas 10 dan 12. Maka langkah kedua kita tinggal taruh di sini nama madrasahnya. Seperti nama madrasah saya ketik di sini inputkan materinya bahasa Inggris, kemudian semesternya. Kita ganti di sini kelasnya, kelas 12 ya. Kemudian fasenya tetap sama ya, fase F itu 11 12, kemudian materi pertemuannya 2 kali, kemudian tinggal tinggal input materinya. Nah, materinya seperti ini, conditional sentences. Nah, maka secara otomatis akan di-generate oleh aplikasi KBC Modul Ajar Builder ini, teman-teman. Nih, kita lihat nilai kurikulumnya di-convert langsung, hasilnya seperti ini, pendekatan deep learning-nya seperti ini, kemudian akademi proyek minimnya seperti ini, kemudian yang tak kalah hebatnya ada ice breaking-nya juga, kemudian yang terakhir kita juga bisa menginput di sini, menginput data pengesahannya, contoh disahkan di Merauke, tanggalnya sekarang 23 Mei 2026. Kemudian nama kepala sekolahnya siapa, tinggal teman-teman tuliskan seperti ini. NIP-nya tuliskan juga, kemudian nama guru mapelnya Bapak Ibu pembuat modul ajar deep learning berbasis KBC. Nah, setelah ini kita input semua, maka hasilnya di sebelah kanan ini. Langsung di sini RPP-nya langsung dibuat secara otomatis ya. Ini langsung masuk di sini semuanya, capaiannya semuanya masuk ya. Kemudian ini lihat sudah ada. Kita tinggal cetak dalam bentuk Word seperti ini. Kita cetak, kita download, maka hasilnya di sini. Kita tinggal sesuaikan hasil downloadnya. Nih, kita buka hasil RPP-nya. Tidak sampai 5 menit teman-teman. Hanya beberapa menit, 3 menit atau 2 menit ya. Ini jadi RPP modul ajar deep learning berbasis KBC menggunakan aplikasi KBC Builder seperti ini. Langsung kita tunggu masih loading, mudah-mudahan jaringan bagus. Ya, ini sudah jadi, tinggal kita edit. Nah, sesuai kebutuhan kita. Ini teman-teman sudah jadi. Nah, lengkap ya. Tinggal kita edit, kita turunkan supaya rapi dicetak.
seperti ini. Nah, sudah ada pemetaan pendekatan deep learningnya, kemudian langkah-langkahnya seperti ini, sudah ada kondisi cinta kasihnya seperti ini, kondisi deep learningnya seperti ini, kegiatan penutup refleksinya seperti ini, kita tinggal merapikan saja teman-teman. Kemudian langsung sudah ada nama Capsek dan nama kita. Ya, canggih teman-teman ya. Ini nanti kita simpan, kita simpan filenya. Jika kita bingung membaca, kemudian bagaimana penerapannya pembelajaran deep learning dan diintegrasikan di KBC, ini kita bisa inputkan teman. Kita bisa inputkan di tadi sini ya. Kita masukkan di sini, nanti akan diberikan panduan bagaimana mengajar conditional sentence dengan pembelajaran deep learning dan berbasis yang diintegrasikan ke KBC. Ya, nanti teman-teman tinggal convert video, nanti teman-teman tinggal tonton hasilnya, nanti akan dijelaskan langkahnya step by step. Kemudian yang kedua, buat lagi materi khusus anak-anak. Kalau ini modul ajar khusus untuk kita tonton, bagaimana kita bisa mengajar pembelajaran deep learning berbasis kurikulum berbasis cintanya. Ini yang untuk kita pribadi, untuk literasi supaya di kelas kita tidak canggung lagi mengadakan pembelajaran deep learning yang terintegrasi dengan KBC. Setelah kita paham, baru kita majar. Tapi jangan lupa, untuk anak-anak beda literasinya. Literasinya beda, yaitu teman-teman ambil materi teman-teman tentang khusus materi tadi, conditional sentence, masukkan di sini, nanti download videonya di sini, ya. Jadi nanti semuanya akan berjalan sesuai desain pembelajaran kita. Begitu teman-teman, tidak terasa hampir 1 jam saya berbagi. Sebelum saya tutup karena di Merauke sudah jam 17, 20 menit lagi sudah tarhim masjid berbunyi untuk menandakan sholat maghrib. Saya beri kesempatan kepada teman-teman yang hadir di sini. Ada Pak Muhammad, ada Ibu Nani, kemudian ada juga Ibu Novitri ya. Jadi saya berharap teman-teman bisa menyerap ini dan membagikannya ke teman-teman yang lain. Jadi bisa dibayangkan jika di grup kita itu 500 orang, sehari bisa membuat video pembelajaran deep learningnya yang terintegrasi dengan kurikulum berbasis cinta dan mereka mau men-share-nya ke YouTube akun mereka masing-masing, saya yakin 1 tahun ke depan di YouTube akan dipenuhi oleh berbagai macam modul ajar pembelajaran deep learning yang terintegrasi dengan KBC di seluruh Nusantara dari Aceh sampai Merauke. Pak Ketum tinggal geleng-geleng kepala nanti 1 tahun ke depan jika guru-guru kita komitmen setiap hari saja produksi satu video pembelajaran deep learningnya ala versi KBC. Saya yakin ketika anak-anak masuk ke YouTube maka akan muncul video pembelajaran deep learning dari Pak Muhammad, akan muncul video pembelajaran deep learning KBC dari Bu Novitri dan juga Ibu Nani. Maka itu semua kita akan menjadi kebanggaan guru madrasah kita jika di channel YouTube itu terisi dengan video-video positif pembelajaran deep learning terintegrasi KBC. Itu merupakan kebanggaan bagi kita semua, anggota BGM. Tergantung kita semua. Apakah kita bisa meluangkan waktu sehari mungkin 30 menit lah paling lama untuk menghasilkan 3 video. Ya, jadi satu video tadi kita sudah coba sekitar 15 menit. Jadi kalau setengah jam ya taruhlah sudah dapat 2 video pembelajaran. Tergantung pada diri kita masing-masing. Apakah mau mengamalkannya dengan niat kita tidak mencari dolar, tetapi kita mau mengisi di YouTube dengan konten-konten positif, yaitu konten-konten sabar sayang, sabar. Konten-konten positif yaitu pembelajaran deep learning yang terintegrasikan dengan kurikulum berbasis kita. Jadi mohon kerjasamanya semua teman-teman Guru Nusantara, wabil khusus PGM, bisa mengupload minimal 1 hari itu modul ajar deep learning yang terintegrasi dengan KBC. Supaya apa? Kita meminimalisir.
ya, konten-konten negatif yang bisa dikonsumsi oleh santriwan dan santriwati kita. Saya yakin di grup kita lumayan cukup besar. Di grup informasi itu saja ada 500, belum lagi grup ketua PGM PWPD. Nah, itu akan lebih banyak lagi, akan lebih semarak lagi. Saya yakin jika semuanya anggota PGM Nusantara dari Merauke sampai Aceh mau membuat video pembelajaran deep learning dengan terintegrasi KBC-nya, saya yakin akun-akun konten-konten negatif akan tertutupi oleh konten-konten positif kita, ya. Mungkin itu ajakan dari saya. Kasih ibu nak. Tenang, tenang. Ya sabar, bilang. Nanti apa namanya? Tergantung kita teman-teman ya. Sambil menunggu waktu Tarhim di Merauke, silakan teman-teman yang mau dipertanyakan, kami beri kesempatan untuk mengajukan pertanyaannya seputar tadi yang sudah saya paparkan dan saya share. Silakan langsung saja buka mic teman-teman. Apa yang mau dipertanyakan, mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Kepada teman-teman semua, waktu dan tempat kami persilakan. Gimana Pak Muhammad? Bisa dipahami Pak Muhammad? Ibu. Insya Allah siap, siap Bapak, siap. Oke, Terus tetap ah, ah. Tetap semangat Pak Muhammad. Saya yakin gampang menyimak dari nanti. tadi. Tapi Ya. mohon maaf, saya sambil nyetir ini. Oh, siap, siap Pak Muhammad. Hati-hati Pak Muhammad. Siap, siap. Jangan sampai Terima salah kasih. fokus lagi. Ya, siap nanti Pak Siap. Muhammad. Nanti insya Allah rekaman ini saya akan share di grup. Saya upload dulu channel saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengulang dan mengulang apa yang sudah saya Iya, iya, paparkan. siap. Saya berharap nanti setelah ini Pak Muhammad pulang, bisa praktek langsung upload video deep learningnya berbasis kurikulum bahasa cinta. Nanti insya Allah akan keren lah, guru madrasah akan keren. Iya, Ada kendala Pak Muhammad sambil siap. nyetir tentang materi tadi? Hanya tidak hanya mendengar menyimak di telinga aja sih. Jadi beli hayakinya lewat suara aja, tapi tanpa mata langsung menatap ke layar. Subhanallah. Keren, keren, keren. Bisa membagi Oke. konsentrasi Pak Ahmad. Nanti saya share videonya Pak Ahmad ya. Saya upload dulu. Ya, siap, Siap, siap. siap. Ibu Nov Fitri, bagaimana Ibu? Ada yang dipertanyakan Ibu? Ya Pak, Alhamdulillah dapat ilmu baru. Mm-mm. Dan nanti tinggal nunggu share-nya dari Bapak aja nih. Insya Allah nanti bisa kita aplikasikan, kita Siap, siap. praktekkan. Ya, siap Ibu. Tetap semangat Ibu. Nanti saya coba upload dulu, saya download dulu ini apa namanya dari Zoom-nya. Insya Allah teman-teman jika ikuti step by step, saya dulu juga begitu Bu Novi. Saya tonton video tutorialnya, saya pause, saya praktekkan satu langkah demi langkah. Insya Allah nanti akhirnya bisa juga. Tetap Ya, semangat Bu insya Allah, Pak. Novitri. Siap Kemudian, Bapak. ya, Ibu Nani bagaimana dari Man Barsel? Ya, gampang teman-teman ya. Jadi sebagai kesimpulannya yang harus teman-teman persiapkan yang pertama modul ajar deep learning yang terintegrasi dengan kurikulum basis cinta itu nanti teman-teman upload dulu. Upload dulu di notebook LM-nya untuk membuat gambaran bagaimana kita mengajar deep learning sebenarnya yang terintegrasikan ke dalam kurikulum berbasis cinta. Yang kedua, teman-teman fokus membuat materinya, membuat materi pembelajarannya, nanti diupload lagi ya, diupload lagi, dijadikan video supaya apa? Supaya nanti teman-teman semua bisa share itu videonya dan diliterasi anak-anak sehingga anak-anak nanti bisa bekerja sama dalam memahami video materi yang Bapak Ibu berikan kepada anak-anak. Mudah-mudahan apa yang saya bagi di sore hari ini bermanfaat bagi kita semua, wabil khusus guru PGM Nusantara dari Merauke sampai Aceh. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufik wa da'watu wal irsad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad, Bu Fitri, Bu Nani. Izin saya close ruangan dulu. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di webinar selanjutnya.
Sama-sama Bapak, terima kasih. Terima kasih.